ibadah sore hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Amin. Saudara yang kita
oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa semua beban pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang senantiasa mengasihi, menolong, memberkati, menyembuhkan, memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk semua kasih dan rahmat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini hamba-Mu hendak menyampaikan semua beban pergumulan kami kepada Tuhan. Dengan iman percaya kami kepada Engkau, Engkau berkenan untuk mendengarnya, menjawabnya tepat pada waktunya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan lemah tubuh karena sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawatnya, menjamahnya, dan Engkau memberikan pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Sutrisnio, Ibu Swan, Ibu Ninawati, Ibu Deborah, Bapak Hartono, Bapak Yuwono, Mbah Yono Kakung, Bapak Edi Prianto. Tuhan Yesus Kristus, kami membutuhkan belas kasih-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk setiap usaha, setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kasih, memberikan rahmat, sehingga keberhasilan dan keberuntungan ada dalam kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih belajar, baik yang ada di PAUD, SD, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Tuhan sertai anak-anak-Mu, Tuhan berkati anak-anak-Mu. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kepandaian. Jauhkan ya Tuhan dari pergaulan yang buruk yang dapat merusakkan kehidupan anak-anak-Mu ini. Kami merindukan ya Tuhan, anak-anak-Mu ini boleh berhasil di dalam pendidikannya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 dengan berbagai macam variannya, yang sekarang ini yakni varian Omicron. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu di tempat ini, kepada saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, sehingga mereka dapat menghadapi wabah Omicron ini dengan baik, dengan penuh kemenangan, karena penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau menyertai bangsa kami, Engkau memberkati bangsa Indonesia, sehingga damai sejahtera, keadilan, dan juga kemakmuran dapat dirasakan oleh bangsa dan negeri kami. Jauhkan ya Tuhan dari perpecahan karena intoleransi dan radikalisme yang dapat menyerang kehidupan berbangsa dan bernegara kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di daerah sekalipun, bupati, kecamatan, kepala desa, RT, dan juga RW. Engkau memberikan pertolongan, Engkau memberikan hikmat, terlebih roh takut
kepada Engkau, sehingga di tangan para pemimpin bangsa kami ini Tuhan, bangsa Indonesia dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin ada yang bergumul dengan kebutuhan akan makanan dan minuman, kebutuhan tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyediakan, Tuhan berkenan untuk mencukupkan dan memeliharakannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk keluarga lepas keluarga yang hadir pada sore hari ini. Biarlah kasih anugerah Tuhan memberkati jemaat-Mu ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Ibu Suli, keluarga Ibu Wahyu, keluarga Ibu Tabita, keluarga Bapak Ceng, keluarga Tante Kiam, keluarga Ibu Supriyati, keluarga Ibu Kris, keluarga Bapak Widodo, keluarga Bapak Pangki, keluarga Bapak Hani, demikian juga keluarga Bapak Prasojo. Tuhan melimpahkan kasih dan karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah kami dari pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkaulah yang menyertai, Engkaulah yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Kepada yang bertugas, saya mohon maaf ke depan, dan kepada jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bangun diri kita. Tuhan Yesus Kristus, hati kami tidak akan pernah berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kasih dan anugerah yang Engkau limpahkan dalam kehidupan. Sebentar ya Tuhan Yesus Kristus, kami akan memberikan persembahan dalam bentuk uang persembahan sore hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk menguduskan dan menyucikannya, sehingga persembahan kami itu layak dan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya kepada janji firman Tuhan, Allah sumber segala kasih karunia yang akan memberkati kehidupan kami semua dengan penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan diucapkan.
Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami hendak belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar, firman Tuhan yang mendidik, firman Tuhan yang meneguhkan, firman Tuhan yang menghidupkan dalam setiap kehidupan kami. Sore hari ini ya Tuhan, kami akan bersungguh-sungguh untuk dengar-dengaran akan sabda firman Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami agar kami disanggupkan oleh Tuhan dapat melakukan, dapat mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3 hingga ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 12 ayat 3 hingga ayat yang ke-13. Mari kita membaca bergantian, saudara. Jemaat membaca ayat yang ganjil, saya akan membaca ayat yang genap dengan semangat, dengan penuh sukacita. 1, 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata tertutup Tuhan Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan tidak ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi pada tiap-tiap orang menyatakan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan hikmat, dan kepada yang lain yang pengetahuan untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. 13. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mengikuti Hari Menolit sedunia, saudara. GKMI adalah bagian aliran Menolit. Kalau yang ada di Indonesia, saudara kita adalah JKI
dan juga GITJ. GKMI, GITJ, dan JKI adalah aliran Menonik yang ada di Indonesia. Dan hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mengikuti tema Hari Menonik Sedunia, yakni bersama-sama mengikut Tuhan. Bersama-sama mengikut Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memimpin, mengatur, mengelola sebuah keluarga itu tidak mudah. Mengatur, mengelola, memimpin sebuah keluarga tidaklah gampang. Mengalami banyak kesulitan di dalamnya. Mengapa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena di dalamnya banyak kepentingan, di dalamnya banyak karakter, di dalamnya banyak sifat yang berbeda, di dalamnya dikendalikan oleh tujuan-tujuan yang berbeda, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Ini pun juga membuat sebuah keluarga semakin tidak mudah untuk diatur, untuk dikendalikan, apalagi untuk dipimpin saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu baru kita mengatur, mengelola, mengendalikan sebuah keluarga. Belum lagi kita mengatur sebuah kota, saudara. Tentunya persoalan-persoalannya semakin banyak, semakin kompleks, semakin dinamis. Belum lagi kita mengatur, mengendalikan sebuah negara. Tentunya kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran akan muncul di sana sini. Terlebih mengatur, mengendalikan, memimpin negara Indonesia yang beraneka ragam budaya, beraneka ragam ras, beraneka ragam bahasa. Tidak mudah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan gereja Tuhan? Apakah mudah untuk dikendalikan? Apakah mudah sebuah gereja diatur, dipimpin saudara? Tidaklah demikian saudara. Gereja Tuhan juga menjadi bagian di mana di dalamnya ada budaya yang berbeda, pengalaman yang berbeda, kepentingan-kepentingan yang berbeda, tujuan-tujuan yang berbeda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini membuat sebuah gereja rentan sekali terjadi yang namanya sebuah konflik. Rentan sekali yang namanya sebuah gereja muncul yang namanya pertentangan di sana sini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah sebuah gereja miliknya Tuhan harusnya utuh, harusnya rukun, harusnya bersatu, saudara? Tetapi kenyataannya, realitanya, banyak gereja yang muncul karena pertikaian, banyak gereja yang muncul karena pertengkaran, banyak gereja yang muncul karena konflik di dalam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, contoh saja,
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana agar kerinduan Tuhan Yesus Kristus, gereja sebagai tubuh Kristus, gereja sebagai satu organisme, menjadi bersatu, menjadi rukun, menjadi guyup satu dengan yang lainnya, seperti yang didoakan Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 17, agar umatku menjadi satu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini doa terakhir yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa. Yohanes pasal 17, agar umatku menjadi satu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bersama-sama belajar dari tulisan Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Korintus, jemaat yang majmuk, jemaat yang besar, jemaat yang kaya raya, jemaat yang luar biasa pada saat itu, saudara. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalamnya pun ada yang namanya konflik, ada yang namanya pertentangan di sana sini. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar untuk dengar-dengaran firman Tuhan, dan bagaimana kita menjadi jemaat Tuhan yang boleh utuh, rukun, guyup, bersatu untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang keempat. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Artinya jemaat harus sadar bahwa orang percaya, bahwa orang Kristen itu diikat oleh satu roh. Roh yang sama. Rohnya siapa saudara? Rohnya Kristus Yesus. Pada saat kita bertobat, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kristus, Roh Tuhan ada dalam hati kita. Roh Tuhan inilah yang mengikat kita satu dengan yang lain. Bukan roh-roh yang lain, bukan kepentingan-kepentingan yang lain, bukan karena pribadi-pribadi yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita ingat bahwa dalam hati kita, dalam hidup kita, Roh Kudus tinggal di dalam. Amin, saudaraku. Roh Kudus itu roh lemah lembut. Roh Kudus itu roh yang setia. Roh Kudus adalah taat. Demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa dalam hati, dalam hidup kita ada Roh Kudus yang tinggal di dalam, kita pun juga harus lemah. Kita pun juga harus setia. Kita pun juga harus taat kepada Tuhan. Berkali-kali saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan, apa itu taat? Dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dengar-dengaran akan suara Tuhan dan lakukan firman Tuhan dalam kehidupan. Saling memperhatikan, saling menolong, saling menopang, saling mengasihi, saling memberkati satu dengan yang lain. Jemaat Tuhan akan utuh. Jemaat Tuhan akan kokoh. Jemaat Tuhan akan bersatu.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejatinya kita ada di tempat ini hanya ada satu kepentingan, saudara. Kepentingannya apa, saudaraku? Mempermuliakan nama, bukan mempermuliakan pribadi lepas pribadi, bukan mempermuliakan nama kita sendiri, bukan mempermuliakan hamba Tuhan ataupun pengurus, tetapi kita bersama-sama berada di tempat ini. Di mana kita tinggal, tujuannya satu, mempermuliakan. Kita akan melihat yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-7. Saya akan bacakan dulu, saudara. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Artinya apa, jemaat yang dikasihi Tuhan? Bahwa kita diperintahkan oleh Tuhan untuk saling mengutamakan kepentingan orang lain. Tuhan mau melalui Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Korintus, agar jemaat Korintus lebih mengutamakan akan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Kita ingat bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang kuat, jemaat yang kokoh, jemaat yang besar, jemaat yang banyak karunia-Nya, saudara yang dikasihi. Tetapi mereka saling mencari kepentingan untuk diri sendiri, mencari kebanggaan untuk diri sendiri atau kelompok-kelompok. Ini yang dialami oleh jemaat Korintus, sehingga muncul ayat yang ke-7. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sifat dasar manusia adalah egois. Semuanya untuk kita, semuanya untuk aku, semuanya untuk kepentinganku, semuanya untuk ketenaranku, semuanya untuk aku, semuanya untuk aku. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kalau kita diberikan karunia, kalau kita diberikan kekuatan, kalau kita diberikan potensi, kalau kita diberikan talenta, kita pergunakan semuanya itu untuk kesejahteraan saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita diberikan karunia untuk mengajar, kita mengajar untuk kepentingan bersama. Kalau kita diberikan karunia untuk memberi, kalau kita diberikan karunia untuk menasehati, kalau kita diberikan karunia untuk bernubuat, kata firman Tuhan, kita pergunakan untuk kepentingan bersama-sama, untuk membangun yang namanya tubuh Kristus. Kita akan lihat yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bersinergi untuk bekerja sama. Bersinergi untuk bekerja sama. Kita bisa membaca ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersinergi. Kita ini diberikan Tuhan memiliki energi, memiliki karunia, memiliki potensi, memiliki kemampuan diri. Kalau kita pakai bersama-sama, bersama-sama, energi itu
akan semakin kokoh, semakin kuat kalau kita kerjakan bersama-sama. Kalau saya sendiri, saudaraku, hanya memiliki satu pikiran. Kalau saya dengan Bapak Hani hanya ada 2 orang, saya dan Pak Hani, berarti ada 2 pikiran. Tetapi kalau kita ada 10, berarti ada 10 pikiran. Kalau ada 20, berarti ada 20 pikiran. Kalau bersinergi, saudaraku, semakin kuat, semakin luar biasa. Sama kalau kita punya tenaga, kalau kita punya keringat, kalau kita punya tenaga, saudara. Kalau saya kerjakan sendiri, harusnya mendekor misalnya bisa saya kerjakan 1 jam. Karena saya sendirian, saudaraku, bisa 1 hari, pagi sampai sore, saudara. Tetapi kalau kita kerjakan bersama-sama, kalau 3 orang, 5 orang, 10 orang mengerjakan bersama-sama untuk mendekor gereja, 1 jam, 2 jam sudah selesai. Amin, saudara. Artinya apa? Semua kekuatan, semua potensi, semua karunia, semua talenta, kalau kita satukan, semakin luar biasa. Ledakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang terus senantiasa mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan katakan, itu yang kita lakukan. Apa yang Tuhan lakukan, itulah yang kita teladani dalam kehidupan kita. Artinya kita bersama-sama mengikut Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita. Tuhan Yesus Kristus, kami ada sejatinya adalah belas kasih Tuhan. Kami memiliki kemampuan, kami memiliki potensi, kami memiliki talenta, karunia, semata-mata berasal daripada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami agar semua talenta, semua potensi, semua karunia, semua kekuatan kami dapat pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, untuk dapat mengajarkan kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk mengakhiri kebaktian hari ini, kita akan mengangkat satu pujian. Ada satu sobat. Ada
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama tinggalkan tempat ibadah ini. Kita pulang ke rumah kita masing-masing, arahkan hati dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin.